sejak zaman penjajah dulu sampai hari ini, Iya. kita itu tukang cangkul. Mm-mm. Tukang cangkul. Iya, Cangkul batu bara, iya, cangkul nikel, cangkul timah, cangkul pasir. iya, Nah, itu kita jual. iya, iya. Nah, kita dapat duit dong, Mm-mm. dapat devisa masuk dari situ. Mm-mm. Nah, tapi itu anehnya kita harus membeli produk-produk hasil teknologi dari luar. Iya, Surplus memang, iya, ya artinya Islam itu tidak melulu soal hanya ritual ibadah. iya, iya. Tapi Islam itu cara Cara berdagang, cara berdagang. membangun bangsa, cara Mm-mm. bernegara, bahkan Mm-mm. cara membangun company. Oke, itu. Perusahaan-perusahaan itu loh, itu jadi Islam itu memang diturunkan untuk cara membangun peradaban Iya, manusia. iya, Jadi kalau kita ngomongin Iran misalnya, iya, iya. Iran diembargo bisa Mm-mm. kuat. Iya, Rupanya karena diembargo, justru dia bikin mobil sendiri, bikin iya, motor sendiri, TV sendiri, pesawat sendiri, drone sendiri, rudal sendiri, iya. malah bisa. Saya kadang membayangkan harusnya Indonesia diembargo nih saja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Assalamualaikum. Kozin Amirul di Podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Dan seperti biasanya, narsum kita selalu para pejuang. Dan kali ini adalah sosok motivator, sosok politisi juga, ya, penulis buku, akademisi, lengkap deh nih. Bang Legisan Lamtasir, apa kabar Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum Mas Wazin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan Bang ya, tadi Abang itu penulis. Terus apa lagi? Yang ianya saya pembelajar aja. Pembelajar ya. Dan kemarin ketika Pilpres itu adalah salah satu pimpinan grup relawan ya. Relawan, betul. Relawan Anies ya. Ya, relawan Anies. Pendukung Anies Tulen ini ya. Dan apa namanya ya, mungkin Allah sudah ngatur kali ya. Mhm. Karena begitu selesai saya S3 saya itu, langsung ada kesempatan gimana kita bisa promosikan Pak Anies to be the first Indonesia kan. Iya, 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 iya. Nah, jadi nggak lama sih, sebulan atau 2 bulan sesudah saya sidang promosi dokter saya, kesempatan itu ada. Iya, iya, iya. Dan langsung kita deklarasikan, ya sudah, Mm-mm. ayo mudah-mudahan konsep ini juga bisa Iya, menjadi bagian iya. dari yang Oh, jadi diperjuangkan. Abang ini bikin disertasi, nulis, Ya. begitu disertasi selesai, dibikin buku, begitu selesai buku, langsung praktek ya? Langsung praktek di Pilpres? Ya betul, dan memang isinya, Mm-mm. isi disertasi saya itu memang saya sendiri berniat, ini harus ada sesuatu yang apa ya, yang baru Mm-mm. atau sesuatu yang bisa menggebrak bagi bangsa ini untuk kita bisa ada lompatan-lompatan yang lebih baik ke depan. Oke. Kita nggak bisa linear aja kan untuk Iya, iya, bisa iya. membangun ini kan, sebab kita di bawah nih. Iya, iya. Kan kita nggak bisa gradual hanya setahap, 2 tahap, nggak bisa. Ini masih ada quantum leap-nya Iya. kan. Mm-mm. Nah, saya pikir itulah kenapa saya tulis disertasi itu. Iya, iya. Tujuannya untuk menjawab kenapa kita kok lamban dalam membangun. Ah, 80 tahun kita merdeka, tapi Indonesia ini kan posisinya di bawah. iya. Kalau eskalator itu kita di bawah itu. Orang-orang udah pada di tangga paling atas kan. Mhm. Nah, ada apa? Jadi sebetulnya saya punya keinginan mengetahui what went wrong. Hmm. Apa yang salah sebetulnya Apa dari yang negeri salah? ini. Kenapa kok kita tertinggal? Oke. Bahkan dari negeri yang dulunya lebih terbelakang, lebih miskin dari Iya. Indonesia. Cina itu kan tahun 90 2 kali lebih miskin dari Indonesia. Betul, betul. Tapi sekarang dia itu 2-3 kali lebih kaya dari Indonesia. Iya. Ada apa? Iya, bahkan melebihi, lebih jauh. Iya, 2-3 kali. Iya. Kita hari $5.000. Mm-mm. Tapi Cina itu sudah di atas $12.000 per Iya. kapita. Wow. Padahal tahun 90 dulu Mm-mm. kita $560, dia baru $330. 2 kali kita lebih tinggi. Sekarang kita disalib oleh Cina. What? Why? Iya, Itu yang jadi penasaran saya. Iya, iya, iya. Nah, satu lagi sebagai negara muslim kita juga bertanya, kenapa ini negara yang penduduknya beragama Islam 87%. Mm-mm. Tapi kenapa Islam tidak menjadi driving force bagi bangsa ini? Kenapa Islam kok seolah tidak berperan? Iya, Sepertinya kalau bahasa masyarakat sehari-hari itu, kenapa Islam kita ini kok mandul bagi pergerakan, maksud saya bagi kebangkitan dan kemajuan negeri ini. Iya, iya. Ya kita nggak usah cerita konsepnya dulu, faktanya kan Mm-mm. bahwa negeri ini terbelakang, Iya. tertinggal. Iya. Ya, memang dulu pernah dijawab buku itu, judulnya dulu Limadza ta'akhkharul muslimun, itu ditulis oleh Dr. Amir Shakib Arsalan. Oke. Kenapa umat Islam di mana-mana tertinggal? Nggak hanya di Indonesia. Iya.
Ya, tapi buku itu ditulis tahun 1930-an dulu. Oke. Nah, itu atas saran dari ulama juga dari Indonesia. Kenapa kok negara-negara muslim tertinggal? Iya. Justru yang lain-lain maju. Kenapa? Nah, itu dijawab. Limada kan Limada? gitu. Limada kenapa kan Limada gitu. ta'akhkharal muslimun? Wa limada taqaddama ghairuhum? Limada takut dalam itu. Iya, Bagaimana kenapa? yang lainnya bisa lebih maju kan gitu ya. Betul. Nah, itu dijawab secara normatif Oke. oleh Dr. Amir Shakib Arsalan. Nah, saya tentu tidak puas dong, Mm-mm. dan kita semua nggak puas. Nah, tentu itu bisa dijawab dari berbagai dimensinya. Ya. Nah, disertasi saya itu menjawab dari sisi politik pembangunannya. Mhm. Sebab yang namanya pembangunan kan produk politik, Ya. hukum produk politik, Iya. pendidikan produk politik. Jadi kemajuan atau apapun yang kita lakukan di Indonesia ini ya produk politik. Produk Jadi politik. sesungguhnya kalau kita masih tertinggal dan lamban, Mhm. artinya ada yang salah Iya. di politik kita. Nah, politik itu isinya kan bukan cuma hanya perebutan kekuasaan, tapi bagaimana prinsip-prinsip mengelola bangsa, mengelola negara, distribusi aset, distribusi apa saja di negeri ini itu harus punya prinsip-prinsip dan koridor yang benar. Ya. Benar dalam arti bisa menopang kemajuan. Oke. Jadi benar tidak hanya dalam arti misalnya normatif, Mm-mm. ya, tapi bagaimana itu bisa mendorong. Nah, apa yang menjadi handicap di situ? Mhm. Nah, buku itu mencoba menjawabnya gitu. Oke, nah pejuang semua ini ya bedanya orang yang berada di garis politik kaum perubahan ini. Kaum perubahan ya, bukan kaum rebahan. Ini Bang Legisan ini adalah sosok figur seorang yang intelektual politisi berada di jalur perubahan bersama Pak Anies. Bedanya adalah beliau-beliau ini berpolitik dengan gagasan. Ya, Maka menulis buku. betul. Bang, para pejuang pengen tahu bukunya yang mana nih? Mungkin bisa diambil Bang, ini. itu Bang di belakang. Oke, teman-teman semuanya, ini bukunya kita beri judul Politik Pembangunan Islam. Pembangunan Islam. Jadi ada kata Islamnya, dalam Oke. arti prinsip-prinsip itu dielaborasi dari dasar-dasar Islam. Artinya di situ juga dielaborasi dong bagaimana sih Islam mengajarkan cara berpolitik. Iya, artinya Islam itu tidak melulu soal hanya ritual ibadah. Iya, Tapi Islam itu cara berdagang, cara berdagang. membangun bangsa, cara bernegara, bahkan cara membangun company. Oke. Perusahaan-perusahaan itu itu jadi Islam itu memang diturunkan untuk cara membangun peradaban manusia. Iya. Jadi kalau kita bicara pembangunan Islam itu artinya pembangunan memang diajari caranya oleh Islam. Oke. Nah, buku ini itu isinya itu. Oke. Tapi tentu di depannya ada kata politik kan. Mm-mm. Nah, begitu kita misalnya hanya bicara pembangunan, biasa dong pembangunan pakai pola siapa, model siapa. Tapi begitu ada politik pembangunan, harus ada tujuan yang benar, ya, arah yang benar, dan metodologi yang benar. Iya. Nah, itu kita ambil dari Islam. Nah, nanti ini para teman-teman yang ngambil kuliah politik, tidak hanya yang kuliah politik ya, siapa Iya, aja bisa betul. dapetinnya di mana nih Bang? Ini nanti di podcast Pejuang ya. Boleh ya? Boleh. Kita jualin di sini ya. Jualin di sini, teman-teman bisa langsung ke sini, Teman-teman ya. bisa nanti beli mungkin DM podcast Pejuang atau di komen juga boleh, nanti kita reply ya. Ya. Atau Abang juga punya ini kan? Ya, Punya ya, saya di akun saya juga ada. di akun apa namanya Bang? Nanti biar ditulis di sini Bang. Di YouTube saya juga ada, di TikTok saya ada, Oke. di tokonya juga ada. Di akun Legisan Legisan Sam Tafsir. Sam Tafsir. Nah, teman-teman, ini menurut saya buku penting sekali karena hasil dari disertasi. Betul. Dan Abang ini memang juga selain akademisi juga praktisi. Ya. Kan aktif di partai juga kan Bang ya? Pengurus partai kan? Saya kalau mundur sedikit ke belakang, saya dulu di BUMN sebetulnya. BUMN. Saya pernah 13 tahun di BUMN, Oke. jadi saya belajar bisnis di situ. Gimana ya namanya perusahaan bisnis ya. Ya. Kita bicara tentang bagaimana ya produksi, bagaimana menjual, bagaimana sebagainya. Nah, justru perjalanan itu membuat saya kayaknya untuk membangun negeri ini nggak cukup hanya mengetahui proses bisnis di perusahaan. Iya. Karena bisnis pun kan Ditentukan efek daripada politik tadi. Iya, betul. Iya, mau bicara UMKM, mau bicara konglomerasi, mau bicara kemiskinan, semuanya adalah hasil politik. Maka pertanyaan saya adalah sebetulnya apa yang terjadi di dunia politik? Kenapa kok kita 80 tahun merdeka masih tertinggal? Nah, buku ini mencoba menjawab itu. Sehingga akhirnya sekarang ini setelah saya menulis ini,
kita justru sangat-sangat antusias kalau bicara ini. Dan karena itu pada saat ini selesai, Pak Anies ada harapan baru ini. Ada harapan baru. Karena buku ini baik dulu maupun sekarang Iya. ini membawa gagasan yang bagi saya nih yang mempelajari ini sesuatu yang kayaknya kita memang mesti berubah besar di Iya, Republik iya, iya. ini Oke. dari sisi politik pembangunan. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Mungkin kalau saya boleh spill sedikit Ya, tentang ya, ini ya. ya. Jadi kalau runut ke belakang lah, Mm-mm. Indonesia ini kan dulunya kan negara-negara kerajaan-kerajaan kecil, Mm-mm. datang VOC, datang Ya. dia Belanda. Akhirnya kita hidup dalam penjajahan. Oke. Sebetulnya apa inti dari semua penjajahan? Jawabannya adalah ekstraksi Iya. sumber daya alam keluar, Keluar. ya kan? Nah, ekstraksi langsung waktu itu karena barang-barang mentahnya langsung diambil keluar. Mm-mm. Setelah merdeka, apakah proses ekstraksi itu berhenti? Mhm. Tidak. Mhm. Justru di zaman Soeharto malah model ekstraksi tersebut itu berjalan secara sistematis, terstruktur, Ya. dan masif. Dan masih Kayak pemilu pula jadinya. ya. Nah, Pak TS. jadi selama itu akhirnya meski penjajahan secara fisik mungkin bedilnya berhenti, Iya. tapi sebetulnya penjajahan ekstraksi sumber daya alam maupun surplus ekonomi Indonesia itu tetap berjalan. Iya, iya. Nah, buku ini mencoba mengelaborasi itu, terutama dalam 3 jalur Oke. yang kita bisa pelajari sama-sama. Mm-mm. Pertama, apa yang kita sebut dengan penanaman modal asing. Oke. Bagi ekonom itu biasa bicara foreign direct investment. Ya. Tapi bagi buku ini itu menyoroti sesuatu yang spesifik. Apa itu? Oke. Ternyata penanaman modal asing itu mengakibatkan ekstraksi surplus keluar yang dalam neraca pembayaran Indonesia itu disebut dengan pembayaran imbal hasil investasi. Ya. Jadi investasi asing masuk ke Indonesia kan harus dibayar dong hasilnya. Ya. Nah, pembayarannya itu lebih besar daripada modal yang ditanamkan. Iya. Artinya sebetulnya ada surplus yang Dibawa terbang keluar. Itu satu. Tapi kan para ekonom juga bilang ya kalau nggak ada penanaman asing, ekonomi nggak tumbuh juga. Ya, tentu ada alasan-alasan lagi, ya kan? Itu pertama. Ada persyaratan yang bahwa penanaman modal asing itu harus memberi berkah besar Ya. bagi Indonesia. Jangan malah penanaman modal asing itu malah menyedot surplus Menyedot, kita. dibawa lari keluar. Dibawa keluar, Nggak ada kita dapat manfaat. ampasnya. Iya, dapat ampasnya. Terbukti. Ya. Dan bukti-buktinya banyak sekali. Kita hanya dapat ampasnya. Ya. Kita bahkan tidak mendapatkan berkah dari misalnya transfer teknologi. Ya. Nggak ada. Malah kita bayar royalti yang sangat mahal atas teknologi yang dibawa ke sini. Oke. Oke, itu satu. Yang kedua itu perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri. Kita enak kan bicara soal surplus perdagangan Iya. Indonesia. Tapi kita lupa bahwa perdagangan kita surplus itu karena kita jual barang mentah. Sejak zaman penjajah dulu sampai hari ini, Iya. kita itu tukang cangkul. Mm-mm. Tukang cangkul. Iya, Cangkul batu bara, Iya. cangkul nikel, cangkul timah, cangkul pasir. Iya. Nah, itu kita jual. Iya. Iya. Nah, kita dapat duit dong, dapat devisa masuk dari situ. Mm-mm. Nah, tapi itu anehnya kita harus membeli produk-produk hasil teknologi dari luar. Iya. Surplus memang, Iya. ya kan, perdagangan kita. Tapi kita nggak dapat berkah. Iya. Kenapa? Karena dulu kita dapat berkah dari minyak. Iya. Minyak kan habis. Iya. Terus kita dapat batu bara. Iya. Ntar batu bara juga habis. Habis. Sekarang nikel Nah, kita dapat dijual nikel. keluar, Kita nggak jadi dapat- mobil listrik. Betul. Kita suruh beli mobil listriknya ke Cina. Yes, dari dulu. Itu udah 80 tahun lamanya Iya, kita iya. berproses seperti itu. Tapi sepertinya saya greget aja gitu. Kenapa kok tidak ada eagerness untuk mengubah pola ini? Iya. Kenapa kita biarkan Indonesia jadi kawasan yang very-very istilahnya kan? Very-very itu kita kawasan pinggir. Iya. Kita jadi supplier untuk ekonomi global. Mhm. Tapi kita fokusnya supplier bahan mentah. Mhm. Seandainya bahan mentah itu kita produksi dalam negeri. Iya. Ini kalau kita ngomongin Iran misalnya, Iya, iya. Iran diembargo bisa kuat. Iya. Rupanya karena diembargo, justru dia bikin mobil sendiri, bikin Iya. motor sendiri, TV sendiri, pesawat sendiri, drone sendiri, rudal sendiri, Iya. malah bisa. Saya kadang membayangkan harusnya Indonesia diembargo nih Caca. Iya, iya. Kadang memang perlu dibikin susah dulu supaya mandiri. Supaya mandiri. Karena hari ini ketergantungan kita pada teknologi luar itu sangat menyedot surplus kita. Hmm. Ini. Jadi
ketika kita sangat tergantung dari sisi teknologi dan barang jadi dari luar itu, Iya. justru malah tidak membuat kita itu berdaulat dan mandiri. Oke. Dalam jangka panjang, kita lamban dan tertinggal. Tidak ada konsep yang bisa kita banggakan sekarang. Iya. Wong 80 tahun merdeka, kita tertinggal faktanya. Mm-mm. Mau bicara bahwa konsep terbaik udah kita laksanakan, yang mana? Kan pembuktian terbalik aja. Iya. Kalau satu hasil tidak baik dalam jangka panjang, Artinya. artinya prosesnya salah. Mm-mm. Berarti politik pembangunan kita ada yang nggak benar di Republik ini. Oke. Nah, itu yang kedua, itu namanya perdagangan luar negeri kan. Iya. Nah, yang ketiga itu utang luar negeri. Utang luar negeri. Nah, utang Oke. luar negeri itu menghasilkan kewajiban membayar bunga yang hari ini, kemarin kan semua orang tahu, Iya. kita lebih dari 400 triliun hanya Iya. untuk membayar bunganya saja. Iya, itu hampir 50%-nya ya Wah. dari total pendapatan kita atau gimana? Nggak sampai, Nggak sampai ya? Mungkin sekitar 30% kan. 30%. Kita kan APBN itu 3 ribuan ya. Iya. 400 itu Artinya kan sepertiga budget kita itu untuk bayar utang. bunga. Bayar bunga. Bunganya. Ya, bukan utang ya, bukan bunganya utangnya, doang ya. bukan pokoknya. Iya, iya, iya. Bunganya. Jadi artinya sepanjang negeri ini berutang, artinya bergantung pada modal utang luar negeri, maka sepanjang itulah kita akan terus kesedot surplus keringat kita ini dari pajak-pajak kita ini untuk membayar bunga utang. Iya. Dan itu membebani. Artinya kita bicara tentang subsidi bagi rakyat, Iya. pendidikan gratis bagi rakyat, kesehatan gratis bagi rakyat, mahasiswa nggak perlu bayar SPP seharusnya. Tapi karena pajak dari rakyat ataupun mungkin pajak dari sumber daya alam habis untuk kita bayarkan kepada bunga utang, Kepada wah rentenir kita lah. rebutan. Ya, kepada rentenir Iya, kan. Ini kita mau rentenir skala ngasih besar. mau ngasih makan bergizi aja kita susah duit. Iya. Kenapa? Uang kita harus bayar bunga utang Mm-mm. dari sisa-sisa utang yang lama-lama. Jadi Iya. memang mazhab tukang utang, Ya, tukang utang. mazhab Iya, tukang iya, iya. utang sejak lama ini menyusahkan generasi berikutnya. Jadi sebenarnya mentalitas tukang pinjol-pinjol, pinjam-pinjol itu Di level tidak negara. tidak hanya di level rakyat ya, di level politisi negara kita Iya, itu di level negara. mengalami mentalitas yang sama ya. Betul. Dan jadi itu yang akhirnya menyedot surplus. Itu Ya. yang saya sebut dengan ekstraksi surplus. Oke. Kalau buah itu diekstrak, kan ampasnya dibuang. Ya. Intinya diambil. Nah, Indonesia itu ekstraknya diambil mereka. Ya, ya, ya. Kita kebagian apa? Sampahnya. Sampahnya, Ampasnya. buruh murah, Iya. ya kan kerusakan lingkungan, Kerusakan ya kan lingkungan. polusi, Iya. kerusakan. Coba, ini fakta yang kita semuanya gampang untuk kita membacanya. hal Dan ini. anehnya hasil ekstraksi itu kemudian setelah melalui proses industrialisasi, Ya. produknya dijual lagi ke kita ya. Nah, Lalu kita menjadi bangsa konsumen. betul. Jadi begini, kan tadi saya bilang bahwa memang dalam teorinya kita itu diajari tentang comparative advantage, itu Iya. kan. Comparative advantage itu udahlah masing-masing negara fokus saja kepada apa yang menjadi keahliannya, fokusnya apa. Mm-mm. Indonesia diposisikan sebagai tukang cangkulnya, Iya, iya. ya kan? Tukang Nah, cangkul. nanti negara yang nggak punya sumber daya alam kembangin teknologi. Iya. Tapi dalam jangka panjang itu nggak pernah memajukan diri kita. Mm-mm. Karena negara yang nggak punya sumber daya alam tapi menguasai teknologi, dia lebih maju. Iya. Jepang itu $35.000 per kapita. Iya. Yang namanya Korea Selatan udah di atas $35.000. Mm-mm. Dia nggak punya sumber daya alam. Mhm. Singapura nggak punya sumber daya Ya, alam. terdekat Singapura lah ya. Iya, karena kita dijadiin hanya kan fatwa mereka begitu. Negara berkembang yang punya sumber daya alam nggak usah fokus ke teknologi dah. Iya, kalau Apalagi udah kaya teknologi dengan sumber tinggi. daya alam. Sumber daya alam udah kaya, mbak sini aja kami olah. Iya. Itu kita ikuti. Iya, Dalam jangka panjang kita nggak pernah bisa maju. betul. Ini poin. Mm-mm. Jadi karena itu disertasi saya ini membicarakan mengenai kalau kita sebut istilah akademisnya itu, Mm-mm. saya menyebutnya itu dengan politik asosiatif. Mhm. Artinya apa? Politik asosiatif itu politik yang kita berkawan Ya. dengan kekuatan global. Mhm. Yang dimaksud kekuatan global itu sebetulnya kapitalisme global. Kapitalisme global. Karena memang semenjak zaman feodalisme dulu runtuh, Iya. masuklah revolusi industri. Mm-mm. Kan berubah dong kekuatan penguasaan aset-aset di dunia dari para tangan-tangan feodal kepada tangan-tangan kapitalis. Iya. Itulah dari revolusi industri. Mhm. Jadi feodalisme dihilangin, Dihilangin. tapi muncul kapitalisme. Kapitalisme. Pelakunya kapitalis. Mhm. Mereka lah yang menguasai melalui apa? Melalui perdagangan. Iya. Nah, dia akan menjadi penguasaan aset secara
masif ketika terjadi kapitalistik monopoli. Terjadi Monopolistik. eksploitasi gaya baru kan gitu. Iya, Ya kan? eksploitasi gaya baru, penjajahan gaya Gaya baru. baru melalui Karena ujung ekonomi. dari kapitalisme adalah monopoli. Monopoli, iya Dan kan. surplusnya mengalir kepada pemilik kapital. Iya. Itu hakikat kapitalisme itu. Oke. Nah, jadi artinya ketika kapitalisme ini menjadi penguasa baru, Mm-mm. ya kan? Maka akan terjadi ya ketidakseimbangan, ketidakadilan. Nah, itu yang saya sebut dengan politik asosiatif. Ketika sebuah negara memposisikan dirinya berasosiasi, nah, artinya berkawan kan? Berkawan dengan kekuatan global kapitalistik. Padahal hakikat kapitalistik itu adalah ekstraktif. Dia hakikatnya itu kan ekstraksi. Kita berdua nih berdagang, jual beli kan? Awalnya sih wajar-wajar aja. Tapi ketika jual belinya bersifat asimetris, Bapak mau belanja, barangnya ada di saya. Ya kan? Bapak nggak punya pilihan kecuali membeli barang saya. Apa yang terjadi? Monopoli. Terserah saya. Iya, jadi monopoli kan? Monopoli dan terserah saya. Mau jual mahal atau murah terserah saya. Bapak itu terjajah oleh saya. Begitulah ketika kapitalisme menguasai aset-aset produktif. Dia akan memaksa masyarakat untuk di bawah kekuasaan dia. Kalau nggak saya jual, mau apa? Ya kan? Itulah yang terjadi. Sama kan misalnya begitu Lebaran, tiket mahal semua. Terserah lu mau pulang kampung. Kalau nggak mau pulang silakan. Tapi kalau mau pulang naik pesawat harga sekian. Ini kan monopolistik. Ini hakikat kapitalisme. Ya sebetulnya kapitalisme itu bersifat ekstraktif pada hakikatnya. Dia menyedot, mengekstrak dari orang lain. Dan dia hidup berlimpah dari selisih tadi. Dari selisih, surplusnya itu ngalir ke dia. Akhirnya karena surplus ngalir ke dia, kemudian ada yang tereksploitasi. Tertindas kan begitu. Betul, tertindas. Nah, kembali ke konteks bangsa Indonesia ini, Bang. Jadi Abang percaya yang bisa mengubah itu adalah politik, begitu ya? Gini, jadi politik asosiatif tadi kan. Jadi Indonesia itu dalam pekajian saya menganut namanya politik asosiatif ekstraktif. Nah, istilahnya ini terlalu akademis, tapi memahaminya begitu. Politik yang kita berasosiasi dengan kekuatan global kapitalisme bersifat ekstraktif. Artinya dengan menggunakan metode itu, Indonesia terekstrak surplusnya keluar. Nah, 80 tahun. 80 tadi kan Abang secara paradigma teori sangat sistematis, runtut gitu ya. Kemudian ketika kemarin Pilpres itu praktek begitu ya. Abang kan akhirnya jadi berpihak ini kan, bersikap secara politik. Ya kan? Betul. Padahal waktu itu kan banyak alternatif. At least ada 3. Apa yang membuat Abang itu saya putuskan yang ini misalnya. Waktu itu nulisin misalnya Anies, dan bahkan Abang mengkonsolidasi ya, tidak sekedar menulis tapi mengorganisir orang, membentuk mendukung simpul relawan. Satu namanya pertama Alinsan. Yang kedua Indonesia Gemilang. Ya, Abang pimpin langsung, kemudian artinya Abang ngajak orang nih. Betul. Ya kan? Kampanye saya tiap hari. Apa yang membuat kemudian memutuskan saya pilih si A? Bukan si B, bukan si C gitu. Ya, kalau di tataran Indonesia tentu Pak Anies membawa gagasan baru. Saya pelajari betul pidato-pidato Pak Anies, semua bicara-bicara beliau, dan saya belum baca sih disertasi beliau. Tetapi dari semua pembicaraan yang beliau sampaikan, ada hal yang cocok dengan disertasi saya. Bahwa Indonesia itu harus bergeser. Tadi belum saya jawab tuh. Kan pertama kan kita itu lamban karena kita menganut politik asosiatif ekstraktif. Apa dong solusinya ke depan? Harus kita ubah total kepada model yang kedua. Apa yang kedua itu? Namanya politik disosiatif inklusif. Disosiatif lawannya asosiatif. Betul. Ya kan? Sedangkan ekstraktif lawannya inklusif. Nah, itu bisa dipahami begini. Kalau yang asosiatif itu berkawan dengan kekuatan global yang kapitalistik tadi, maka disosiatif itu kita berkawan juga, tapi selektif. Mana yang merugikan kita? Jangan. Mana yang akan mengekstrak kita? Oh, stop. Jangan karena kita udah berkawan, bantai aja lah. Libas aja negara saya ini. Ya kan? Kayak sekarang misalnya jangan karena berkawan ikut dalam grup yang menindas
bangsa lain gitu ya, masuk ke Iya. apa BOP gitu ya. Sebut aja BOP, sebut aja ART. Nanti Iya. kapan kita bahas tuh? Iya, iya, iya. BOP dan ART itu harus dikritisi. Iya. Menurut saya ini kata preambul aja nih, Iya, karena iya, saya nanti sedang kita bahas di mengkaji itu topik juga. yang lain lah Topik ya. yang lain ya. Nah, kembali ke yang tadi itu bahwa kita harus menggeser politik asosiatif ekstraktif itu kepada politik disosiatif inklusif. Disosiatif Gini deh, inklusif. bahwa kekuatan global itu nggak bisa kita nafikan. Iya. Bahwa kita harus bilateral Ya. dengan Jepang, dengan Amerika, dengan Eropa, oke. Multilateral, oke. Tetapi kita harus protect dalam negeri. Ya. Kita harus melindungi pasar kita. Oke. Yang tadi Pak Hozen bilang bahwa enak dong kita ekspor nikelnya, lalu kita beli mobil listriknya. Iya. Itu kan sebetulnya kita nggak tega ngomongnya ya. Secara politik kita itu benar-benar jatuh. Bayangkan kita cangkul nikel kita jual itu ke Cina, ke Iya, Korea, ke Korea. ya kan? Bahkan sampai kalau itu free tax, coba. Iya. Kan ada tax holiday itu Iya. yang di Morowali Iya, itu. iya. Kita tahu betul itu. Bagaimana mungkin nikel kita diekspor ke sana tax holiday bagi mereka. Artinya pemerintah nggak dapat apa-apa dong. Nah, harusnya kita itu melindungi dalam negeri ini. Pasar kita ini harus kita proteksi dari produk-produk yang bisa kita substitusi dalam negeri. Indonesia itu harus melakukan industrialisasi. Industrialisasi. Karena yang terjadi itu kan deindustrialisasi. Iya. Deindustrialisasi itu sebetulnya mantra dari mereka Iya. supaya Indonesia itu fokus saja Iya. kepada apa yang menjadi kelebihan sumber daya alamnya. Akhirnya kita nggak pernah punya teknologi yang bisa menciptakan barang-barang bahkan perkakas kita sendiri. Artinya begini, contoh case tadi yang soal nikel dan mobil listrik tadi Bang ya. Betul. Bukan berarti tidak boleh membeli mobil listrik ya, tetapi kita beli teknologinya juga dibawa ke sini. Iya. Lalu pada fase tertentu kita bisa memproduksi Betul. mobil listrik juga, begitu kan ya? Kira-kira kan gitu ya. Jadi Indonesia itu harus menjadi negara yang jelas kedaulatannya. Iya. Wah, kita ini sedang membangun Indonesia, Iya. bukan menjadikan Indonesia sebagai pasar terbuka. Iya. Kalau pemerintah nih sebagai pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pasar terbuka, artinya kan battle of war kan? Iya. Situ ladang pertempuran, semua kapital boleh masuk, semua orang boleh masuk, semua orang boleh berdagang. Maka siapa yang menang? Yang menguasai kapital, yang menguasai teknologi. Bagaimana mungkin produk kita bisa menang karena kita kekurangan teknologi? Untuk bisa buat teknologi, kita beli teknologi mereka, kita bayar royalti mereka, produk kita tetap mahal. Nah, artinya apa? Kita geser, jangan asosiatif tapi disosiatif. Disosiatif itu membutuhkan kedaulatan. We are Indonesia. Kita sedang membangun Indonesia. You kalau bawa sesuatu yang destruktif ke dalam negeri, stop. No. Kami harus pilih, kami harus selektif. Baik teknologi, baik produk yang bisa kami substitusi dalam negeri, kami akan buat dalam negeri. Artinya bersikap secara independen. Independen. Disitulah independen kan merdeka ya. Satu Substansi independen, kemerdekaan dan di situ betul. berarti. Independen dan berdaulat. Iya. Sebab kalau kita lihat undang-undang kan merdeka, bersatu, berdaulat. Ada daulatnya. Iya. Sebab kalau merdeka tapi nggak berdaulat, Iya. repot. Mudah dieksploitasi. Mudah dieksploitasi dan mudah digiring kemana-mana. Nah, berdaulat, independen, punya prinsip. Iya, Ya kan kalau gitu udah kedaulatan otomatis dia punya prinsip. Prinsip. Nah, kita harus berdaulat dan kita harus mandiri mengembangkan apa yang menjadi penopang kehidupan berbangsa kita. Kita sudah harus malu menjadi bangsa yang tidak berdaulat. Contohnya begini, saya selalu bilang begini, kita ini kayaknya bangsa yang tidak punya rasa berbangsa. Kenapa kita nggak punya rasa berbangsa? Karena kita berdaulatnya cuma dari sisi Indonesia berdaulat, tapi ekonominya berdaulat nggak? Teknologinya berdaulat nggak? Pendidikannya berdaulat nggak? Jangan-jangan cuma Indonesia sebuah nama, tapi sebetulnya isinya jeroannya Indonesia bukan Indonesia. Nah, di situ yang akhirnya menyedot surplus kita keluar. Oleh karena itu, gagasan saya dalam buku ini adalah kita geser dari politik asosiatif yang ekstraktif menjadi politik disosiatif yang inklusif. Apa itu inklusif? Harus melibatkan seluruh rakyat. Artinya inklusif itu jangan konglomeratif. Jangan hanya berpaku kepada kelompok 1%. Ini kan kita mesti
mesti kritis nih. Ya. Bahwa Indonesia itu yang seperti kata Rizal Ramli, seperti gelas anggur itu betul sekali. Kelompok 1% bisa menguasai 50% kekayaan. Ya. Coba, itu kan sangat timpang. Ya. Oleh karena itu prinsip inklusivitas Ya. itu harus menjadi dasar bagi pembangunan di Republik ini. Oke. Nah, saya menyampaikan ini, kita bergotong royong, kita perlu pemimpin yang punya kesadaran ini, yang betul-betul memahami cara ekonomi makro bekerja, Ya. sehingga di mikronya nanti akan ngikut. Nah, saya lihat pidato Pak Anies itu arahnya ke sana. Ya. Contoh, Pak Anies mempermasalahkan, mengapa kita harus belanja handphone 30 triliun keluar? Tahun 2023 kan? Ya. Itu Pak Anies yang sebut. Ya. Kita itu Indonesia belanja 30 triliun handphone ke luar negeri, Cina dan Korea Selatan. Padahal membangun pabrik handphone di Indonesia hanya 5 triliun. Kenapa nggak kita lakukan? Loh, itu kan nggak sulit. Ya. Kalau ada goodwill politik. Ya. Ya. Nah, artinya kita menganggap andaikan Pak Anies waktu itu jadi presiden, hal-hal yang bersifat pemeliharaan domestik, perlindungan pada domestik, pelaku usaha lokal, ini akan bisa tumbuh berkembang. Mas Gozen, saya pernah terjun di dunia UMKM. Saya itu pelaku UMKM. Betapa susahnya jadi UMKM di Republik ini. Karena Republik ini menganut prinsip apa? Tadi, kita memberlakukan Indonesia itu as a battle. Yuk siapa silakan aja, jangan minta proteksi, jangan minta perlindungan. Lo nggak bisa, bos. Yang namanya yang kecil harus dibantu. Nah, Pak Anies bilang, apa perkataan Pak Anies? Kita membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Itu betul. Artinya apa? Kita harus lindungi rakyat kita. Artinya adanya negara itu harus berpihak kepada yang lemah. Jangan membiarkan pasarnya terserah. You mau lemah, mau kuat, ini pasarnya, silakan main. Negara nggak boleh intervensi. Ini fatwa yang salah. Ini fatwa yang sesat. Jadi fatwa yang benar adalah negara adalah untuk melindungi rakyatnya, membela yang marginal, dan kemudian setelah nanti masyarakat itu tumbuh bersama-sama, barulah persaingan boleh dibuka pelan-pelan. Tapi bahwa keberpihakan negara kepada rakyat itu wajib hukumnya di sebuah negara. Kita konklusinya di sini nih. Karena kita sudah masuk 30 menit. Saya udah diingetin. Menarik sekali, Bang. Jadi ini orang bilang itu daging semua. Masya Allah, makanya ini supaya langsung jadi kesimpulan dan diingat oleh audiens kita langsung barangkali penutup dari ya, penutupnya belum bisa ditutup karena masih panjang lagi. Baik teman-teman, itu daging semua dan langsung saja kita tutup podcast kita kali ini. Berjuang bukan hadapi.